Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai nutritional adequacy rate. Jadi, di kelompok 1 ini, saya nggak sendiri, saya punya 3 rekan saya, ada Miladia Syamsu dari Biologi B, ada Farda Afila Alaya dari Biologi A, dan ada Welanda dari Biologi B, dan saya sendiri, Astria Puri Dewanti dari Biologi A. Next. Nah, ini kira-kira ada 4 subbahasan yang akan dibahas sama kita di materi kali ini. Yang pertama ada definisi dan manfaat, yang kedua ada rekomendasi terkini, yang ketiga ada AKG di Indonesia, dan yang keempat ada menghitung AKG. Boleh di next? Oke teman-teman, ini kita langsung masuk ke materi pertama ya. Jadi materi pertama ini ada definisi dan manfaat, boleh di next? Nah, nutritional adequacy rate atau biasa kita sebut AKG ya kalau di Indonesia. Jadi artinya adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu. Jadi di sini ada poin-poin kata-kata poin ya. Di sini ada dengan karakteristik tertentu dan rata-rata zat gizinya. Jadi punya semua orang tuh nggak pasti sama. Boleh di next? Nah, kita langsung masuk nih ke manfaat adanya AKG. Jadi yang pertama ada acuan dalam menilai kecukupan gizi. Yang kedua sebagai acuan dalam menyusun makanan sehari-hari. Yang ketiga sebagai acuan pendidikan gizi. Yang keempat sebagai acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi. Yang kelima menjadi untuk mengembangkan produk pangan olahan, dan yang keenam untuk mengembangkan indeks mutu konsumsi. Boleh next. Nah, ini ada fun fact sedikit sejarah tentang AKG, teman-teman. Jadi, AKG itu diadopsi dari Recommended Dietary Allowance atau RDA yang dikembangkan selama Perang Dunia II oleh Lydia J. Roberts, Hazel Stibling, dan Helen S. Michel. Jadi, mereka bertiga itu bagian dari sebuah komite yang didirikan oleh United States National Academy of Science untuk menyelidiki masalah gizi yang mungkin mempengaruhi ketahanan nasional. Nah, habis ini materinya akan disampaikan oleh rekan saya Welanda. Kepada Welanda, microphone is yours. Oke, selanjutnya itu ada rekomendasi terkini. Next. Nah, di sini bisa kita lihat untuk rekomendasi terkini yaitu ada vitamin dan mineral. Yang pertama itu ada EAR atau biasa kita sebut dengan Estimate Average Requirement. Terus ada RDA atau biasa kita kenal sebagai Recommended Dietary Allowance. Terus dan untuk rata-rata pria sehat berusia 44 tahun itu bisa kita tunjukkan nanti ada tabel dan jumlah status atau biasa kita sebut sebagai ND. Nah, itu biasa untuk kelompok usia dan jenis kelamin lainnya seperti wanita hamil, ibu menyusui, dan bayi yang sedang menyusui. Nah, itu biasa beda itu sangat jauh. Oke, next. Nah, kemudian untuk magnesium itu mewakili asupan tambahan dari suplemen makanan. Asupan magnesium dosis tinggi dari suplemen makanan atau obat-obatan seringkali mengakibatkan diare disertai dengan mual dan kram perut. Sebenarnya tidak ada bukti efek buruk gitu dari konsumsi magnesium dari alam maupun dari makanan. Nah, sebenarnya disarankan juga agar zat-zat yang tadi telah disebutkan itu tidak ditambahkan ke dalam makanan atau suplemen makanan. Penelitian itu telah dilakukan terhadap efek sampingnya, tetapi dalam banyak kasus belum mencapai kesimpulan. Next. Nah, di sini ada tabel tentang yang vitamin dan mineral itu untuk pria sehat yang berusia 44 tahun. Nah, ini di sini ada tabel udah tertera. Next. Next. Kemudian di sini untuk ur magnesium, jadi ur itu bisa kita kenal dengan tolerable upper intake levels. Nah, si ur magnesium itu mewakili asupan tambahan dari suplemen makanan. Asupan magnesium dosis tinggi dari suplemen makanan atau obat-obatan seringkali mengakibatkan diare yang disertai dengan mual dan kram perut. Nah, di sini tuh ada zat-zatnya yang bisa menyebabkan diare itu. Jadi ada zat arsenik, silikon, dan vanadium. Next.
Nah, selanjutnya di sini ada makronutrien. Jadi makronutrien itu ada makronutrien dan ada mikronutrien. Nah, si mikronutrien atau zat-zat mikro ini merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh organisme dalam jumlah yang bervariasi sepanjang hidup untuk mengatur berbagai fisiologis untuk menjaga kesehatan. Nah, sedangkan kalau makronutrien itu merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Nah, kelompok yang ada di makronutrien itu terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Dan untuk mikronutrien itu terdiri dari kalsium, asam folat, zat besi, terus magnesium, fosfor, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, D, dan zinc. Next. Nah, di sini ada tabelnya ya, kayak termasuk dari makanan, minuman, dan air minum, terus berdasarkan 0,8 gram per kilogram berat badan. Next. Selanjutnya ada angka kecukupan gizi di Indonesia. Jadi angka kecukupan gizi itu menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 28 tahun 2019 itu adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu, meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis untuk kehidupan yang sehat. Nah, AKG ini itu mencerminkan asupan rata-rata sehari yang dikonsumsi oleh suatu populasi. Nah, AKG itu biasa ditulis dalam bentuk tabel. Nah, pada kolom pertama tertulis kelompok umur dan jenis kelamin mulai dari bayi hingga usia lanjut, serta tambahan energi dan zat gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, untuk kolom berikutnya itu ada berat badan dalam kilo dan tinggi badan dalam sentimeter, yang merupakan rata-rata berat badan dan tinggi badan pada kelompok umur tersebut. Pada kolom keempat dan seterusnya itu ada kecukupan gizi dan zat gizi sehari untuk kelompok umur dan jenis kelamin tertentu. Nah, ini tuh ada tabel AKG buat anak bayi dari anak bayi sampai 6 bulan kedua. Jadi kelihatan ini beda-beda ya kebutuhannya. Dari berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, dan energi yang dibutuhkan itu berapa, karbohidrat dan serat yang dibutuhkan itu berapa. Terus ini juga ada AKG buat vitamin sama untuk anak bayi itu dari anak bayi, orang dewasa, perempuan, hamil, trimester 1, 2, menyusui, itu juga beda-beda semua. Ini tabel AKG untuk mineral. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miladia. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menghitung angka kecukupan gizi. Boleh di next. Nah, jadi langkah-langkah untuk menghitungnya itu yang pertama, kita lihat dulu nih tabel angka kecukupan gizi pada usia dan jenis kelamin seorang individu yang pengen kita tahu angka kecukupan gizinya. Lalu kita lihat berat badan yang ada di tabel. Kalau misalnya berat badan individu yang kita pengen tahu itu berbeda dengan berat badan yang ada di tabel, kita lakukan koreksi berat badan. Nah, cara ngelakuin koreksi berat badannya itu pakai rumus berat badan asli individu dibagi dengan berat badan standar pada tabel. Nah, terus habis itu baru kita hitung kecukupan serta kebutuhan energi dan zat gizi berdasarkan berat badan yang telah dikoreksi dengan rumus angka kecukupan gizi pada tabel dikali dengan faktor koreksi berat badan. Kalau misalnya berat badannya itu udah sesuai sama yang ada di tabel, itu nggak perlu dikali, jadi langsung aja yang ada di tabel angka kecukupan gizinya. Boleh di next. Nah, sekarang kita coba nih menghitung angka kecukupan gizi. Nah, katakanlah di sini kita mau menghitung kecukupan energi dan gizi makro anak laki-laki yang berumur 14 tahun dengan berat badan 50 kg. Nah, BB ideal pada tabel AKG untuk anak laki-laki umur 14 tahun itu adalah 46 kg, sedangkan si individu yang mau kita tahu ini berat badannya 50 kg, makanya kan nggak sama tuh.
Jadi kita lakukan dulu koreksi berat badan, yaitu 46 dibagi 50, sama dengan 0,92. Nah, 0,92-nya ini adalah faktor dari koreksi berat badannya. Baru habis itu faktor koreksi berat badannya kita kalikan dengan dengan angka kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan sebagainya yang ada di angka kecukupan gizi. Nah, di situ kita bisa dapatkan hasilnya untuk si anak laki-laki ini itu dia per hari membutuhkan kalori sebanyak 2.277 kilokalori, 66,24 gram protein, 76,36 gram lemak, 312,8 gram karbohidrat, 32,2 gram serat, dan juga 1.840 mili air. Nah, sekian dan terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.